Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Oke, ketemu lagi teman-teman dalam perkuliahan psikodiagnostik. Ya, di sini saya akan coba untuk menceritakan, memberikan beberapa wawasan pengetahuan tentang beberapa alat tes. Jadi seperti yang mungkin pernah saya sampaikan, seorang lulusan psikologi, baik itu sarjana ataupun yang sudah psikolog, menguasai alat tes ini bisa menjadi salah satu salah satu pegangan buat teman-teman ketika besok mau mencari pekerjaan, atau misalnya bagi yang lulusan di S2 besok mau membuka biro psikologi, karena alat tes saya kira ini kemampuan wajib yang wajib dalam hal ya ini penting banget itu loh buat untuk teman-teman psikologi, karena alat tes menjadi salah satu kemampuan khusus yang hanya dikuasai oleh orang-orang psikologi. Meskipun sekarang ya jujur memang kita akui bahwa alat tes makin mudah didapatkan sebenarnya, bahkan di internet, di buku-buku tertulis, ya buku-buku tulis itu banyak yang sudah diperjualbelikan. Artinya semua orang menjadi bisa sekarang belajar alat tes. Ini menjadi tantangan bagi kita semuanya. Nah, kalau untuk alat tes, memang semakin banyak alat tes yang dikuasai semakin baik. Karena setiap alat tes pasti punya fungsinya masing-masing. Setiap alat tes tentu juga punya tujuannya masing-masing. Nah, di sini saya akan coba untuk memberikan ilmu, atau ya kita berbagi ilmu, berdiskusi. Ini adalah tes Army Alpha. Ini sebenarnya tes sudah lama sekali, beberapa perusahaan masih menggunakan, dan untuk di beberapa kesempatan memang tes Army Alpha ini cukup praktis untuk bisa mengukur aspek-aspek tertentu dari seorang karyawan atau calon karyawan. Nah, tes Army Alpha ini tes speed test ya teman-teman ya. Jadi tes yang berpatokan pada waktu, sehingga selesai tidak selesainya suatu pengerjaan psikotes itu tergantung dari waktu. Jadi ada yang speed test, ada yang bukan. Ya, kalau yang kognitif sebagian besar memang speed test, artinya mengacu pada waktu. Kalau waktunya habis, ya sudah, tugasmu selesai, kerjanya selesai. Tapi kalau yang di tes non kognitif itu biasanya tidak mengacu pada waktu, seperti tes papikostik, tes grafis, ya tes IPPS, RMIB, itu semua harus selesai tanpa terkecuali. Artinya semua nomor juga harus terisi. Nah, kalau di tes-tes kognitif, sebagian besar itu mengacu pada waktu, sehingga ada beberapa soal yang memang belum selesai, tidak selesai, karena memang ada waktu yang harus dipatuhi. Nah, ini merupakan tes kognitif Army Alpha, ya, tes intelektual, dan termasuk dalam kategori speed test. Kemudian kalau mungkin dari sejarahnya, ini kan dari namanya mungkin sudah tahuan ya, sudah apa Army Alpha, tentara militer ya. Memang dari awal kalau dari sejarahnya dikembangkan untuk diberikan untuk angkatan militer Amerika, dan awalnya digunakan memang untuk perekrutan tentara di Amerika, sehingga dinamakan Army Alpha. Ya. Oke, tes ini bertujuan untuk mengukur tingkat kecerdasan, daya tangkap, ketelitian, dan konsentrasi seseorang. Dan tes ini sebenarnya tes yang simple, jadi hanya membutuhkan satu lembar saja, dan sampai sekarang masih digunakan untuk beberapa penerimaan pegawai, dan memang biasanya dilakukan oleh sebuah perusahaan atau instansi yang banyak calon karyawannya.
Dan tes Army Alpha ini menjadi salah satu tes yang praktis, bisa digunakan dalam jumlah besar ya, secara klasikal, dan bisa digunakan secara praktis dan cepat ya. Kalau mungkin plus instruksi, saya kira nggak lebih dari setengah jam sudah selesai untuk bisa mengerjakan tes ini, karena memang waktunya sangat singkat untuk di setiap soal ya. Nah, ini tes ini dapat dilakukan pada banyak peserta sekaligus, tidak harus satu penguji atau satu peserta. Dan untuk dunia kerja, tes ini terkadang dipakai perusahaan yang ingin menguji banyak peserta sekaligus secara praktis dan cepat. Jadi teman-teman besok kalau misalnya Anda bekerja di bagian rekrutmen, ya tugasnya melakukan perekrutan pegawai, kemudian melakukan psikotes, memang sekali lagi tergantung dari perusahaannya ya. Biasanya semakin besar perusahaannya, itu semakin besar kemungkinan untuk melakukan rekrutmen seleksi. Dan semakin kecil perusahaan, biasanya agak jarang untuk proses rekrutmen seleksi. Tapi itu juga tergantung dari bagaimana perusahaan tersebut berkembang. Kalau semakin berkembang sebuah perusahaan, tentu semakin banyak dibutuhkan calon tenaga kerja. Misalnya perusahaan buka cabang, atau mengembangkan usahanya, melebarkan usahanya, atau mungkin karena ada penambahan jumlah produksi, ya, sehingga harus merekrut banyak orang. Jadi teman-teman kalau kerja sebagai HRD, rekrutmen di perusahaan-perusahaan yang punya jumlah karyawan yang banyak, misalnya kayak pabrik, kayak departemen store, mall, retail misalnya, kemudian pabrik ya semacam manufaktur, kemudian di beberapa industri yang lainnya, itu memang memungkinkan teman-teman nanti akan ngetes dalam jumlah banyak, sehingga dibutuhkan alat tes yang praktis, bisa memuat banyak orang, dan cara pengerjaannya juga, atau mungkin cara scoringnya juga tidak terlalu sulit, karena biasanya dibutuhkan biasanya perusahaan membutuhkan banyak orang nih, ya, butuh banyak orang, sekian orang, sehingga dibutuhkan proses rekrutmen seleksi yang cepat. Nah, beberapa kondisi, ya ini sekali lagi memang tergantung lowongan yang dicari ya, atau mungkin lowongan yang ditawarkan ya. Kalau mungkin dalam jumlah banyak, itu biasanya di bagian operasional. Tapi kalau untuk di bagian officer, untuk yang lulusan S1, sarjana, memang tidak terlalu banyak. Ya, sekali lagi nanti tergantung situasi kondisi ada di perusahaan. Oke, bentuk tes Army Alpha ini sangat simpel, teman-teman. Hanya terdapat 12 soal, di mana masing-masing soal ini punya pertanyaan dan punya bentuk soal yang berbeda-beda. Jadi di sini si testi itu hanya dibekali sama satu lembar alat tes Army Alpha, sedangkan untuk pertanyaannya itu akan dibacakan oleh tester. Sehingga kalau misalnya Anda masih ingat metode mencongak zaman SD atau SMP, jadi ketika si tester menyampaikan pertanyaannya, saat itu juga si testi langsung menjawab apa yang dimaksud ya oleh si tester. Nah, ya, bentuk soal dapat berupa gambar, angka, huruf, tanpa terdapat instruksi tertulis. Oke, ini contohnya, teman-teman. Ada 12 soal, masing-masing punya bentuk yang berbeda, masing-masing punya ya bentuk soal variasinya beda-beda 1 sampai 12. Nah, jadi yang diterima oleh si testi itu hanya lembar soal seperti ini. Ini lembar soal yang sudah diisi, teman-teman. Dan masing-masing soal ini itu ada pertanyaannya. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan sekian-sekian. Di mana masing-masing soal ini punya waktu yang berbeda-beda. Waktunya sangat singkat, teman-teman. Hanya berkisar detikan, ya, 2-5 detik. Ya. Jadi tergantung nanti bagaimana teman-teman sebagai tester itu menyampaikan pertanyaannya. Tentu harus dengan intonasi yang jelas, sehingga semua testi calon karyawan yang diseleksi itu bisa
mendengar dengan jelas apa yang disampaikan oleh tester. Ya, ini bentuk tesnya. Kemudian cara pengerjaannya, tester akan membacakan instruksi secara cepat di tiap soalnya, dan tester diminta untuk langsung menjawabnya. Masing-masing soal mempunyai waktu pengerjaan yang berbeda-beda, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, setiap soal punya pertanyaan yang berbeda, dan juga punya waktu yang berbeda untuk pengerjaannya. Sehingga ketika waktu sudah selesai, nanti si tester langsung mengajak si testingnya untuk beralih ke soal yang berikutnya. Ada instruksinya nanti. Ya. Oke, untuk administrasi tes, ya seperti biasa, kalau misalnya teman-teman ini bagi yang pernah melakukan proses rekrutmen seleksi, pernah melakukan psikotes, ini adalah administrasi standar dalam persiapan untuk alat tes. Yang pertama tentu lembar soalnya, yang kedua stopwatch, ya diusahakan memang kalau bisa stopwatch-nya pakai stopwatch yang asli, ya benar-benar stopwatch, bukan di handphone, karena mungkin bisa terjadi problem, ya ada lagi ngetes, ada telepon masuk misalnya, ada WA masuk, konsentrasi Anda buyar, itu juga nanti akan repot, ya. Jadi kalau mau sebaiknya langsung pakai stopwatch, ya. Kemudian ada alat tulis mungkin disiapkan oleh si testi, ya. Tapi beberapa kondisi kita sebagai tester mungkin butuh papan tulis atau spidol untuk memberikan contoh misalnya kalau untuk pengerjaan alat tes, ya. Oke, prosedurnya seperti biasa, di awal kita mengecek kelengkapan alat bagi kita, ya stopwatch, soal dan sebagainya. Kemudian membagi lembar soal pada testi seperti biasa. Testi jangan boleh untuk memegang alat tesnya dulu, atau kalau perlu soalnya bisa dibalik, ya diletakkan tapi dalam posisi yang terbalik sehingga testi belum bisa melihat, dan diharapkan pengawasan dari tester, ya sehingga tester mungkin nggak cuma menyiapkan alat tes tapi juga punya tim yang bisa untuk melakukan observasi. Kalau ada testi yang nakal, ya belum dimulai dia sudah membuka soalnya, dan setelah semua dibagikan, testi diminta untuk mengerjakan atau mengisi identitas diri masing-masing. Kemudian ya diperintahkan untuk tidak mengerjakan atau mencoret-coret soal sebelum diperintahkan. Ini saya kira bagi seorang tester harus tegas, ya. Karena dengan jumlah yang misalnya katakanlah lebih dari 50 orang, itu ada kemungkinan mungkin tesnya juga akan ngeyel, ya. Sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu. Nah, ini makanya perlu ada tim yang juga mengecek sampai ke belakang misalnya. Kalau ada beberapa testi yang agak ngeyel, itu kita harus tegas, ya. Kalau misalnya belum diperintahkan untuk membuka, jangan dibuka. Diperintahkan untuk tidak mencoret-coret, jangan coret-coret, ya. Oke, seperti itu. Oke, ini contoh instruksinya, teman-teman, instruksi alat tesnya. Memang beberapa kondisi di beberapa alat tes itu tidak ada instruksi secara tertulis di buku alat tesnya ataupun di lembar jawabnya, sehingga kita seorang tester tuh harus mereka-reka sendiri. Ini prosedurnya seperti apa sih? Nah, ini lebih ke jam terbang, ya teman-teman, ya. Kalau teman-teman akan sering melakukan psikotes, itu semakin lama semakin terlatih nanti. Jadi bisa dengan bahasa sendiri, tapi paling tidak inti atau mungkin instruksi dari suatu alat tes itu benar, ya. Tapi penyampaiannya tergantung kita masing-masing bahasanya. Makanya ini sekali lagi lebih ke jam terbang. Kalau Anda belum pernah menghandle alat tes tertentu, mungkin masih agak kaku, agak kagok. Tapi kalau sudah sering, itu akan semakin gampang Anda untuk menyampaikan prosedur atau instruksi alat tesnya. Oke, ini untuk instruksi tes Army Alpha, teman-teman bisa mempelajari sendiri. Ya, ini tugas Anda menjawab soal sesuai dengan instruksi. Masing-masing soal punya instruksi dan waktu pengerjaannya berbeda. Dan diharap si testi mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh tester. Makanya kalau Anda ini ngetes dalam jumlah banyak,
memang kadang resikonya yang di belakang nggak denger tuh, ya. Ini yang jadi kendala. Makanya mungkin sound-nya itu juga harus mendukung, halo-halonya itu juga harus mendukung. Ya, kalau memang ada kerusakan, dimintain tolong untuk memperbaiki dulu. Ya, atau misalnya kalau Anda nyaman tidak pakai mic, itu bisa tanpa mic. Ini tergantung testernya seperti apa nanti. Ya. Ya, ini poin-poin pentingnya ini ada di poin 4, teman-teman. Ada kata-kata mulai dan stop. Jadi ketika kita menyampaikan instruksinya, ketika kita menyampaikan pertanyaannya, harus ada kata mulai dulu. Ketika dengar kata mulai, baru si tesnya mengerjakan. Ketika stop, ya sudah stop. Ya, ini juga perlu ketegasan. Jadi teman-teman harap juga melihat bagaimana kondisi si testi. Ini juga timnya juga perlu melihat ketika dibacakan pertanyaan, jangan boleh ada yang langsung menuliskan atau menggambarkan, tapi harus ada kata mulai dulu. Ya. Mulai, oke, baru Anda dikerjakan. Ya. Kalau misalnya sudah stop, stop. Kalau perlu, disuruh angkat tangan misalnya. Ya. Disuruh letakkan alat tulisnya, tangannya diangkat. Nah, itu nggak apa-apa, variasi aja. Ya. Dan perintahnya memang hanya satu kali, makanya teman-teman yang jadi tester pun juga harus konsentrasi, tidak boleh sedikit pun berpikir yang lain ya. Jadi karena di Army Alpha memang satu kali instruksi, satu kali dibacakan, mungkin bisa dua kali dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada suara-suara di luar yang akhirnya mengganggu si peserta. Ya. Kemudian oke, ini contoh-contoh pertanyaannya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri. Ada 12 soal, di mana masing-masing soal punya instruksi yang berbeda, punya waktu yang juga berbeda. Nanti teman-teman bisa di cross-check atau mungkin bisa berlatih sendiri dengan soal yang ada. Tadi di atas itu soalnya sudah dicoret-coret ya, sudah berupa jawaban. Jadi nanti teman-teman misalnya mau meng-cross-check, bisa di cross-check dengan instruksi tiap soalnya, teman-teman. Oke, untuk scoringnya cukup mudah, teman-teman. Ya, ini ada 12 soal. Soal yang benar bernilai 1 dan soal yang salah bernilai 0. Ya, tinggal menjumlahkan saja. Jadi sangat praktis untuk scoringnya ataupun soal apa untuk melakukan tesnya. Jadi kalau misalnya ada 12 soal, ya ini seperti soal zaman kita sekolah ya. 12 soal, salah 5, ya betul 7. Ya, salah 4, ya betul 8. Ya, nanti tinggal disesuaikan dengan normanya. Kalau betulnya segini, itu artinya apa? Nah, oke. Yang diukur ini teman-teman di Army Alpha. Yang pertama, kecerdasan secara umum, tingkat konsentrasi, daya tangkap, dan ketelitian. Makanya ada beberapa pekerjaan tertentu, ada beberapa job desk tertentu yang membutuhkan beberapa aspek ini. Sehingga Army Alpha sangat cocok untuk beberapa pekerjaan. Misalnya seperti operator ya di suatu pabrik ya. Misalnya katakanlah di supermarket ya seorang pramuniaga atau seorang kasir misalnya di suatu departemen store misalnya di toko lah itu juga membutuhkan penelitian daya tangkap dan tingkat konsentrasi. Seorang driver juga butuh tentunya ya driver kalau mau dicek pakai Army Alpha cocok saya kira karena secara pekerjaan dia membutuhkan beberapa aspek ini. Makanya mungkin nanti bermula dari job deskripsi, dari job spesifikasi, sehingga nanti kita bisa menentukan alat tes yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Ya, oke, itu mungkin teman-teman ya di tes Army Alpha ini tes yang cukup praktis ya. Jadi saya kira teman-teman tidak terlalu banyak atau mungkin tidak terlalu kesulitan saya kira untuk mempelajari tes Army Alpha karena memang sangat mudah pengerjaannya, sangat mudah instruksinya, dan scoringnya juga sangat mudah.
ya. Tapi juga ini tes Army Alpha tidak menjadi satu patokan, tapi juga bisa dipadu padankan dengan alat tes yang lain. Nanti mungkin di integrasi data kita akan banyak belajar bagaimana mengintegrasi ya, menggabungkan dari beberapa alat tes sehingga bisa memunculkan suatu dinamika psikologis ya dari seorang subjek ya. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti misalnya ada beberapa pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikan di e-learning atau mungkin bisa saya di Japri ya, seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman. Salam sehat semuanya. Salam sukses ya. Semangat untuk berproses ya. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.